Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ali baitihi wa azwajihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mari Bapak Ibu semua, kita mulai dulu pertemuan pagi ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan diskusi kita, belajar kita mengisi waktu menjelang waktu syuruk ini usai berjamaah. Dengan waktu yang singkat ini semoga kita dapat pelajaran baru ya Pak ya. Kita membicarakan pagi hari ini surah yang semua kita sudah hafal, yaitu surah Al-Kautsar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Lanjut. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surah ini kita kenal dengan nama surat apa Pak? Al-Kautsar. Artinya apa? Nikmat yang banyak. Kautsar itu diambil dari kata kasir, kasura yaksuru, kautsar. Jadi kautsar ini artinya banyak. Apanya yang banyak? Yang dimaksud banyak di sini adalah nikmat yang Allah karuniakan buat Rasul. Sehingga kemudian dalam riwayatnya Allah jadikan Al-Kautsar nama telaga. Apa bahasa kita telaga ya Pak ya? Danau ya Pak ya? Ya kurang lebih suatu kumpulan air yang Allah sediakan buat Rasulnya nanti di surga. Telaga itu Allah namakan dengan nama juga Al-Kautsar. Lalu kemudian oleh kita Al-Kautsar dijadikan nama yayasan ya Pak ya kadang. Kadang juga jadi nama masjid, musola gitu kan. Mungkin tetangga Bapak namanya Pak. Tapi aslinya Al-Kautsar yang diinginkan dalam surah ini adalah nikmat yang banyak. Aslinya lewat riwayatnya Al-Kautsar nama telaga yang Allah sediakan buat Rasulnya nanti kelak di surga. Nah, mengawali surat ini dimulai dengan satu kata inna. Apa artinya Pak inna? Panjang nanya ya. Kalau panjang itu sesungguhnya kami. Kalau nanya pendek sesungguhnya aja. Sesungguhnya kami a'tainaka sudah memberikan, menyiapkan, menyediakan buatmu. Siapa mu ini Pak? Rasulullah. Kenapa Ustaz Rasulullah? Karena firman Allah sedang ngomong kepada yang terima wahyu. Makanya nanti sungguh naib ada orang bilang gini, dalam Quran kok dikit ya membicarakan Rasulullah. Banyak Ibrahim, banyak Musa, banyak Adam, kok Rasulullah jarang ditemukan dalam Quran. Halo, dalam Quran itu Rasul semua Pak, banyakan. Setiap kamu itu rata-rata siapa? Rasul. Kenapa? Firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah. Jadi sesungguhnya kami berikan kepadamu, siapa mu di sini? Rasul. Jadi ayat ini menggunakan ayat Quran rata-rata tidak memposisikan Rasul sebagai orang ketiga. Dia. Kalau kisah Nabi Adam orang ketiga Pak. Kisah Nabi Ibrahim orang ketiga, gaib.
Tapi Rasulullah dalam Quran, beliau tidak ghaib, beliau mukhatab, beliau langsung diajak bicara oleh Allah. Jadi sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad berupa Al-Kautsar. Ada satu diskusi menarik yang mungkin nanti ada bertanya-tanya, atau mungkin sudah banyak yang bertanya-tanya dari dulu belum ketemu jawabannya, atau mungkin pernah dijawab oleh ustadznya masih belum nyambung juga kali. Ustadz, iya. Jika Allah itu Tuhan yang Maha Esa, Maha Tunggal, tiada sekutu baginya, oke. Lantas Allah yang Maha Esa, Maha Tunggal, tiada sekutu baginya, mengapa kok banyak ayat dalam Quran Allah yang Maha Esa ini kok malah ngomong kami? Contohnya Pak Ustadz, ya udah ayat ini, sesungguhnya kami telah berikan kepadamu Muhammad nikmat yang banyak. Kita buka surah lain misalnya, inna anzalnahu fi lailatil, sungguh kami telah turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar. Ayat lain, inna nahnu nazzalnal dzikra wa inna lahu lahafuzun, kami yang turunkan Al-Quran, kami jugalah yang menjaganya. Zat, ya, jika Allah Tuhan yang Maha Tunggal lagi Maha Esa, tiada sekutu baginya, lantas mengapa Allah kok ngomong kami, gitu kan? Di sini yang menarik. Oke, kita jawab bersama-sama. Sebelum kita jawab, kira-kira Pak, ada nggak dalam Quran Allah yang Maha Esa ini juga ngomong aku? Kan ini kami tadi. Ada nggak Allah dalam Quran mengekspresikan dirinya dengan bahasa aku atau saya? Jawabannya apa Pak? Ada, bahkan banyak juga. Mungkin semua kita hafal. Berdoalah kepadaku, lanjut, niscaya ku kabulkan. Tidaklah ku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepadaku. Dalam surah Thaha, innani anallah, aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Fa'budni, la ilaha illa ana fa'budni, sembahlah, ibadalah hanya kepadaku. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat hanya untuk mengingatku. Banyak juga. Bahkan ayat lain juga, bersyukurlah kepadaku, jangan kalian kufur kepadaku. Zikirlah kepadaku, aku akan ingat kamu. Jadi ayat yang Allah ekspresikan akunya banyak juga. Tapi yang jadi pertanyaannya, lantas mengapa Ustaz Tuhan yang Maha Esa ini kok dia bilang dengan bahasa dirinya dengan ungkapan kami? Gitu ya. Oke. Yang pertama, ketika Allah ekspresikan dirinya aku, ini nggak jadi masalah buat kita karena dia Tuhan Maha Esa. Tapi perlu diingat bahwa ketika Allah mengatakan dirinya aku, di sini Allah sedang menunjukkan keesaannya. Saya ulang Pak, ini sedang ngapain tadi? Menunjukkan keesaan. Tapi Ustaz, ketika dia tunjukkan dengan bahasa kami, sesungguhnya kami berikan kepadamu Muhammad nikmat yang begitu banyak. Kami yang di sini dimaksud adalah Allah sedang mengekspresikan kekuasaannya, lidalalati azamatihi, sedang mengungkapkan, menunjukkan, memberikan kenyataan buat pembaca Quran bahwa di sini Allah Tuhan yang begitu agungnya. Tapi bahasa kita Pak, kalau ngomong aku biasanya apa Pak? Nah, sombong ya. Kalau Allah ngomong aku sedang menunjukkan apa tadi?
keesaannya. Tapi Pak, sebaliknya bahasa kita, mampir dong ke rumah kami, di sini artinya apa? Di sini sedang menunjukkan halus atau low profile Pak ya, sedang menunjukkan low profile-nya. Tapi sebaliknya dalam bahasa Quran, Allah ketika menunjukkan kekamiannya, di sini dia sedang menunjukkan keagungannya. Jadi kita di samping mengerti bahasa terjemahannya, kita harus tahu juga bagaimana budaya dan tradisi berbahasa orang Arab yang mungkin bagi bahasa kita berbeda. Tadi kita katakan ketika kita ngomong keakuannya, di sini kesannya egoismenya kalau bahasa kita. Tapi sebaliknya ketika Allah ngomong keakuannya, di sini menunjukkan sedang kemaha esanya. Sebaliknya ketika dia ngomong kami, di sini menunjukkan lidalalati azamatihi, sedang menunjukkan keagungannya. Yang kedua jawabannya, kalau Bapak cermati secara konten ayat, perhatikan di sini, setiap aku tadi itu Pak, rata-rata ayat itu tentang ibadah. Terlihat tadi dikatakan tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali apa tadi? Ibadah hanya kepadaku. Jadi konten-konten ayat yang menggunakan narasi akunya Allah itu sedang ayat-ayat rata-rata bisa dikatakan tentang apa tadi? Ibadah. Dan saya rasa kita tahu semua bahwa ibadah hanya boleh kepada Allah. Gitu kan? Maka di situ akunya. Kalau Bapak perhatikan ayat-ayat yang menggunakan narasi kaminya, di situ bukan hal-hal yang sifatnya ibadah. Tapi di situ ayat-ayat bicara tentang kekuasaan Allah. Terlihat sesungguhnya kami telah memberikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Di sini Allah sedang menunjukkan apa ya? Kekuasaannya. Kami yang menghidupkan, kami yang mematikan. Kekuasaannya Pak. Kami yang menurunkan Quran, kami juga yang menjaganya. Jadi setiap ayat-ayat yang bukan tema ibadah, di situ Allah tongolkan apanya? Kaminya. Karena ini sedang bicara tentang kekuasaan. Nah, tadi nyambung tuh antara kekuasaan dengan keagungan. Ayat-ayat tentang ibadah aku nyambung karena ibadah hanya untuk Allah. Itu Pak jawabannya. Yang kedua, jawabannya adalah ternyata ketika Allah ngomong kami, di situ ada peran malaikatnya. Contoh misal, kami yang menurunkan Quran. Betul, Allah yang menurunkan Quran. Tapi yang diperintahkan siapa Pak? Malaikat Jibril sebagai pembawa wahyu. Kami yang menjaga Quran. Betul, Allah yang menjaga Quran. Tapi dia libatkan siapa Pak? Para penghafal Quran. Betul, Allah yang mematikan. Tapi dia suruh siapa Pak? Malaikat maut. Betul, kami yang telah menurunkan air dari langit. Tapi yang diperintahkan siapa Pak? Malaikat. Nah siapa tuh Pak yang nurunin hujan itu? Israfil apa Mikail? Mikail, gitu kan? Jadi di situ Allah tongolkan apanya? Kaminya. Jadi terakhir, bukan sebagai dalil kalau Allah tuh Trinitas. Karena mereka menjadikan ayat-ayat tentang kami di sini, loh kata mereka berarti Allah 3 dong, Tritunggal itu kan? Bukan itu. Kalau Allah itu Tritunggal, mau diapakan ayat Qul huwallahu ahad? Gitu kan? Jadi inilah penjelasan sebagai jawaban mengapa Allah ungkapkan ekspresinya dalam banyak ayat dengan narasi kami. Satu apa tadi Pak? Sedang menunjukkan keagungannya. Yang kedua, ayat-ayat tentang kami temanya kebanyakan tentang kekuasaan. Yang ketiga, kenapa Allah ungkapkan kami? Menariknya lagi,
ayat-ayat tentang kami, ternyata di situ banyak malaikat Allah libatkan sebagai eksekutor dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, sudah terjawab. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh kaminya udah terjawab tadi. Kalimat sungguh, Pak. Untuk apa Pak sungguh, Pak? Bahasa kita sungguh untuk meyakinkan, gitu ya. Manusia ini Pak dapat berita tak lebih dari 3 sikap. Jadi kita ini menemukan, mendapatkan atau membaca atau mendengar berita tak lebih dari 3 sikap. Pertama, langsung percaya. Yang kedua Bapak, agak ragu-ragu dikit. Yang ketiga, enggak percaya. Kalau ketemu orang langsung percaya, kira-kira Pak, perlu enggak sesungguhnya? Enggak. Tapi kalau orang agak ragu dikit, perlu enggak sesungguhnya? Perlu. Tapi kalau ketemu orang yang enggak percayaan, sesungguhnya 1, 2, apa 3? 3 Pak mungkin. Sesungguhnya benar-benar, gitu kan? Biar apa tadi? Nah, karena berita itu cenderung memiliki 2 kemungkinan, benar dan salah, maka tak heran ayat-ayat tentang berita selalu Allah sertakan sesungguhnya. Demi apa? Demi orang yang membaca ayat ini, dia yakin bahwa berita ini benar. Walaupun secara teoritis Allah yang maha tinggi enggak butuh kok sesungguhnya. Lu mau percaya monggo, enggak ya? Ya sudah. Tapi tetap dia gunakan sesungguhnya agar supaya berita ini benar-benar diyakini oleh pembaca Quran. Nikmat yang banyak, ringkasnya Pak, nikmat buat Rasul itu pertama, beliau jadi Rasul. Pertama, beliau jadi Nabi. Ini nikmat yang besar. Karena derajat tertinggi yang mampu diraih oleh manusia jadi apa Pak? Jadi Nabi atau jadi Rasul? Jadi Nabi. Ada nggak Pak yang lebih tinggi dari Nabi? Nggak ada Pak, selesai. Jadi derajat tertinggi yang mampu diraih manusia di hadapan Allah adalah apa tadi? Jadi seorang Nabi. Tapi Ustaz, setelah Nabi Muhammad diutus, selesai, nggak ada lagi Nabi, nggak ada lagi Rasul. Terus masih ada nggak peluang untuk jadi orang yang tinggi derajatnya di hadapan Allah, tapi pintu kenabian sudah ditutup? Masih mungkin Pak. Dan saya rasa semua kita hafal ayatnya, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Lanjut, was-siddiqin. Jadi orang yang punya komitmen dengan kebenaran. Jadi kalau nggak bisa tinggi derajat jadi seorang nabi, minimal kata ayat ini yang kedua apa tadi Pak? Komitmen dengan kebenaran. Orang yang benar dalam ucapannya, perbuatan, tindak tanduknya, dan perilakunya dan ketentuannya. Kalau nggak bisa lanjut Pak, wasiddiqin wasyuhada, orang-orang yang syahid. Tapi syahid yang dimaksud ada aturan Pak, nggak sembrono. Jihad di jalan Allah itu ada aturan. Musuhnya yang itu, gitu kan? Karena jihad dalam Islam itu 2 kemungkinan, offensif atau defensif. Serangan tiba-tiba atau perlawanan, pertahanan. Jadi jihad yang bisa kita temukan di Indonesia ini jenis mana Pak? Serang balik atau bertahan? Nggak ada dua-duanya Pak ya? Jadi jihad ada aturan, ada pimpinannya, musuhnya yang mana, ada aturan.
bukan bawa bom lalu berangkat ke jalan Kuningan, bukan itu Pak. Jadi jihadnya di jalan Allah, bukan di jalan Kuningan. Jihadnya di jalan Allah, bukan di jalan Tamrin Pak. Kan beberapa kita kemarin sempat ramai berita seperti itu. Jadi jihad ada aturannya, musuhnya juga tahu yang mana. Bukan tiba-tiba meledakkan musuhnya siapa. Gitu ya. Jadi setelah para nabi, orang-orang syahid, orang-orang siddiqin atau syuhada, atau terakhir di minimal salihin. Jadi orang-orang salih. Salih yang dimaksud itu adalah orang-orang yang berupaya untuk jadi orang benar. Karena saleh artinya apa Pak? Benar. Ucapannya dia berupaya untuk benar. Perbuatannya, amaliyahnya, perilakunya, dia punya upaya untuk menjadi benar. Nah, nikmat terbesar buat Rasul jadi apa tadi Pak? Nabi. Kalau kita lanjutkan, nikmat setelah jadi nabi dapat wahyu tadi itu berentet Pak, akhirnya ada dampak domino. Gara-gara diangkat jadi nabi, ucapannya Allah jaga, perbuatannya Allah jaga, perilakunya, keputusannya semua Allah jaga. Buat apa? Karena statusnya nabi yang kemudian bakal diteladani oleh umatnya, sehingga Rasulullah menjadi orang yang kita kenal dengan istilah maksum, terjaga beliau. Biar apa? Misi beliau sebagai teladan buat umatnya lengkap. Makanya Rasul ini sempurna Pak. Ayat yang semua kita hafal, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, engkau, kata ayat ini dalam surah Nun kalau nggak salah, Al-Qalam, Allah tidak bilang Rasulullah berakhlak mulia. Rasul nggak bilang apa Pak? Berakhlak mulia. Dzu khuluqin azim. Enggak. Muhammad bukan orang berakhlak mulia. Allah katakan ala. Apa arti ala Pak? Di atas. Khuluqin azim, akhlak yang mulia. Bedanya Pak Ustadz, kalau berakhlak mulia dengan di atas akhlak mulia, yang mana Pak? Yang di atas rata-rata Pak? Yang di atas. Jadi Allah nggak bilang Rasul berakhlak mulia, Allah bilang Rasul di atas akhlak mulia. Artinya di mana akhlak yang buat Bapak kesemsem melihatnya, Rasul lebih daripada itu. Karena Rasul apa tadi? Di atas. Maka kemudian itulah di antara bentuk nikmat Allah besar yang banyak juga buat Rasul. Sempurna. Semoga Allah jadikan kita kalau enggak minimal nyerempet lah Pak ya. Seperti Rasulullah SAW. Lihat, kenapa saking sempurnanya? Rasul itu banyak juga orang hebat Pak. Ternyata istrinya bermasalah. Ada nggak Pak? Seperti siapa? Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada orang bagus cap jempol suami istri, ternyata mertuanya punya masalah. Ya Pak ya? Nah, Rasul ini mertuanya siapa? Abu Bakar, termasuk Umar, termasuk Abu Sufyan. Lengkap. Ada orang suami istri mertuanya baik bagus cap jempol, ternyata anaknya gitu ya. Ternyata anaknya Rasul apa Pak? Teladan semua. Cucunya cap jempol, ada Al Hasan, ada Al Husain, ada Thumamah dan seterusnya. Banyak sekali. Hebat. Ternyata Pak, Rasulullah, itulah kenapa Allah katakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, jadi ringkasnya Allah katakan terlalu banyak nikmat yang Allah katakan tadi kita absenkan buat Rasul. Ringkasnya Allah gunakan satu narasi saja, dengan narasi apa tadi Pak? Al-Kautsar. Itu sudah Allah berikan buat Rasul. Nah, kalau kita katakan ayat ini seakan turun buat kita,
Maka ini indahnya Quran, Pak. Allah gunakan engkau, tidak Allah gunakan Muhammad. Supaya apa? Kita juga bisa merasa. Kita bisa nggak masuk dalam bahasa engkau tadi? Bisa. Jadi kalau ayat ini kita baca buat kita, seakan Allah berbicara kepada kita, aku telah berikan kepadamu nikmat yang banyak. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kita absen lagi nikmat kita yang Allah berikan buat kita, ternyata banyak juga, Pak. Sampai-sampai ayat yang semua kita hafal itu, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nikmat kalau mau dihitung nggak bisa kita menghitungnya. Nah, dari semua karunia Allah yang Dia karuniakan kepada kita, semalam kita tidur bisa bangun. Jangan dipikir bahwa nikmat hanya sifat materi, Pak. Nikmat yang termahal itu adalah nikmat iman. Ketika orang di sana habis subuh berbuat dosa, dari semalam suntuk sampai subuh berbuat dosa, kita habis subuh duduk di tempat yang mulia ini. Nikmat bukan ini, Pak? Nikmat. Ketika ada orang menghabiskan umurnya berbuat maksiat, kita isi umur kita dengan ketaatan, nikmat. Bahkan ada orang berbuat dosa, tapi dia merasa itu perjuangan dalam hidup dia, dan ini musibah. Sehingga kemudian dalam ayat itu, wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum. Jadi dia tidak lagi merasa berbuat dosa, Pak. Dia sudah merasa perbuatan yang dia kerjakan itu perbuatan indah, dan ini musibah, Pak. Maka kemudian mungkin kita berpikir begini, tuh orang kok nggak malu ya, padahal itu perbuatan dosa. Tuh orang kok nggak merasa risih ya, mungkin dilirik anaknya, atau dilirik keluarganya, atau dilirik tetangganya. Mereka bukan lagi merasa itu perbuatan dosa, Pak. Dia sudah merasa itu perbuatan indah bagi dia. Ya? Kenapa? Maka kemudian ini orang nggak pernah nyambung nih kutub ini, dan ini musibah, Pak. Ya, musibah itu dua yang terbesar. Pertama, jika nyerempet iman, jadi musibah tapi nyerempet iman. Yang kedua, berbuat dosa tapi dia merasa itu perbuatan indah. Makanya kita yang melihat itu ngeri sedap, khawatir dan sebagainya, mereka nggak lagi gitu, Pak. Mereka sudah merasa seakan-akan sedang melakukan amal soleh. Maaf nih kalau mungkin bisa kita contohkan, dia sanggup mengeluarkan dananya, dia sanggup menyumbangkan uangnya untuk perbuatan dosa. Tapi kita melihat itu duit kalau dipakai untuk umroh lumayan ya, bisa berangkat 3 orang gitu kan. Kita mikirnya gitu. Enggak, Pak, mereka bukan gitu. Mereka sudah menganggap ini perbuatan baik, indah gitu kan. Ini musibah terbesar. Lalu ketika kita mendapatkan nikmat yang terbaik, berada di atas jalan yang taat, walaupun kita masih berproses gitu kan, itu juga nikmat. Nah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, ayat ini menarik. Fasalli. Apa arti sholli, Pak? Salatlah li rabbika, hanya untuk Allah. Wanhar, dan sembelilah hewan kurban. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, apa korelasinya ayat 1 dan ayat 2? Setelah Allah mengungkap nikmat buat Muhammad atau buat kita, tiba-tiba kok dia nyuruh salat dan kurban. Korelasinya seakan bahwa nikmat tadi Allah menuntut rasa syukur. Rasa syukur itu terwakilkan dengan 2 aspek, salat dan Salat itu syukur yang sifatnya vertikal, syukur yang diungkapkan rasa terima kasih kita kepada Sang Pencipta.
Sedangkan potonglah kurban syukur tapi yang sifatnya kepada sesama. Jadi Pak, syukur itu bukan hanya ngomong alhamdulillah, tapi apa Pak? Ada orang lain yang merasakannya. Syukur itu bukan hanya sujud, tapi juga syukur itu apa yang kita dapatkan orang juga mencicipinya walaupun kuahnya. Itu dimaksud dengan dirikan salat dan potonglah hewan kurban. Salat ini perlambang rasa terima kasih kita kepada Sang Pencipta. Sedangkan kurban rasa terima kasih karunia kita yang dapatkan orang lain pun merasakannya. Seperti apa? Memotong kurban. Oke Pak, sekarang kita cap-cip-cup aja lah, semoga biar nggak ngantuk ya Pak ya. Kira-kira Pak, sholat apa yang dimaksud di sini? Ingat, keluhnya apa? Dan potonglah hewan kurban. Kira-kira sholat apa ya Pak? Hah? Salat Idul Adha. Boleh juga seperti itu. Karena terlihat setelahnya disuruh apa tadi? Potong kurban. Sehingga kemudian dari sinilah ulama fikih juga mengambil satu kesimpulan, tidak boleh kurban dipotong sebelum salat Idul Adha. Dipertegas, Rasul juga melarang, bahkan beliau mengatakan dalam riwayat itu sebagai sedekah jika dipotong sebelum salat Idul Adha, kecuali kalau sapinya keburu masuk angin. Kan ada tuh Pak, pagi-pagi lebaran sapi masuk angin itu kan, ketimbang mati lalu kemudian jadi bangkai, ya udahlah panitia memutuskan segera potong aja. Kira-kira boleh nggak Pak? Boleh ya. Ad-darurat tubihul mahzurat. Karena keterpaksaan ya, karena sesuatu yang mendesak itu kan akhirnya dipotong juga walau tidak sesuai dengan ketentuan. Nggak apa-apa karena ini situasi apa nih? Darurat gitu ya. Tapi tetap aturannya dipotong kurban itu setelah sholat Idul Adha. Nah, sholat ini adalah kalau kita lihat dari sisi hukum ada dua, ada wajib, ada sunnah. Secara fikihnya mungkin ada pelajaran khusus di sini. Tapi setidaknya salat yang diinginkan adalah pada ujungnya ada target. Saya rasa kita semua hafal Pak. Kira-kira apa Pak? Apa target salat? Visi utama salat atau misi ujungnya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Oke. Setelah syahadat salat. Zakat, apa misi akhir ibadah zakat? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi misi akhir dari utama dari syariat zakat, kita berupaya membersihkan dan mensucikan diri kita dengan cara mengeluarkan harta. Jadi salat untuk memberi benteng agar tidak bermaksiat, sedangkan zakat upaya membersihkan dan mensucikan jiwa kita dengan cara mengeluarkan harta. Puasa tujuannya apa Pak? La'allakum tattaqun. Oke, terakhir haji untuk apa Pak? Haji tujuannya adalah dalam riwayat itu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un ilal jannah, bahkan dalam riwayat lain kayaumin walladathum ummahatuhum, seperti balik dia nanti seperti dia bayi baru dilahirkan oleh ibunya. Atau mungkin bahasa kitanya misi utama haji adalah di sana dia berusaha untuk menghapus dan melebur dosanya. Jadi 5 rukun Islam ini ada tujuan semua. Jadi tujuan syahadat apa Pak? Yang tidak Islam dengan syahadat masuk Islam, yang sudah Islam dengan syahadat makin Islam. Salat apa tadi? Membentengi diri jangan sampai berbuat keji dan munkar. Zakat mensucikan diri dan jiwa
dengan cara mengeluarkan harta. Puasa la'allakum tattaqun. Sedangkan tadi haji ada upaya dengan jiwa, harta, tenaganya untuk membersihkan dan melebur dosanya, seperti bayi dia baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, ini misi dari 5 rukun iman, rukun Islam. Sehingga wajar jika ada orang muslim yang komitmen dengan rukun Islamnya, dia tidak bermaksiat, dia tidak jadi bumerang, dia tidak merusak keamanan dan kenyamanan lingkungan masyarakat. Secara pribadi dia takwa, secara pribadi dia baik kepada sesama, memberi dengan zakatnya. Inilah misi dari 5 rukun Islam. Nah, di antaranya ayat ini bicara tentang salat. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, sebelum kita membicarakan ayat 3, ini udah suruh belum Pak ya? Kok kayak serius amat pagi nih ya? Belum ya? Sebelum kita pindah ke ayat 3, ada baiknya kita bicara tentang sababun nuzul, atau bicara tentang konteks ketika ayat ini turun. Hari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sempat berada dalam satu situasi, di mana situasi hari itu, maaf sebentar Pak ya. Situasi hari itu Rasulullah mendapat semacam cibiran dari masyarakat musuh beliau. Mamanya lagi musuh Pak ya. Kita sedih, mereka senang. Kita senang, mereka yang menderita, ya kan? Inilah netizen zaman dulu sampai sekarang tetap sama. Nah, hari itu qadarullah, putra Rasul yang laki-laki, namanya adalah Ibrahim kalau nggak salah, meninggal. Jadi putra Rasul yang laki-laki meninggal. Ketika meninggal, Rasul meneteskan air mata, menangis. Melihat Rasul menangis, sahabat Nabi yang sayang kepada Rasulullah, mungkin bahasa kita, ya Rasulullah kok nangis gitu kan. Mungkin sahabat Nabi berharap Rasul sebagai Rasul nggak nangis gara-gara anaknya meninggal. Ternyata Rasulullah tetap menegaskan, innal aina la tadma. Ya mata ya tetap nangis lah. Namanya lagi seorang ayah ya Pak ya. Wa innal qalba la tahzan. Wa inna la bi firaqika la mahzunun. Hati ya tetap sedih. Dan dengan berpisah denganmu wahai anakku, kata Rasulullah dalam riwayat itu, tetap aku merasakan sedih. Ya kan? Nah, sisi lain, musuh Rasul ini melihat beliau putranya meninggal, ini jadi kesempatan mereka untuk mencibir Rasul. Ditambah lagi tradisi orang Arab hari itu, kalau punya anak tapi ternyata perempuan semua, itu bagi mereka masih belum punya anak Pak. Ya? Punya anak sesungguhnya kapan? Kalau punya anak laki-laki, ya. Sehingga kalau ada orang nggak punya anak laki-laki atau nggak punya anak sama sekali, kata mereka ini orang putus generasinya, selesai riwayat dia, ya, nggak ada penerus keturunan. Nah, putus nggak ada penerus keturunan ini mereka redaksikan, mereka narasikan dengan nama abtar. Apa tadi Pak? Abtar. Jadi orang yang tidak punya penerus keturunan generasi. Kata mereka apa tadi Pak? Abtar. Jadi andai itu Abu Lahab punya Facebook, kira-kira ada statusnya apa Pak? Abu Lahab punya Facebook, jangan-jangan dia ada statusnya hore, pagi ini Muhammad abtar, gitu kan? Ini ejekan siapa tadi? Kafir Quraisy buat Rasulullah SAW. Nah, ayat ketiga bunyinya apa Pak? Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya justru Muhammad, orang yang membencimulah sebenarnya yang terputus.
Saya rasa ketika kita baca Quran terjemahan atau kita sekolah dulu belajar, terputus dari rahmat Allah. Jadi di sini musuh Rasul bilang Muhammad abtar putus keturunannya oleh Allah, dibalik enggak, mereka lah yang abtar, tapi putus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sinilah apa narasi Islam tuh, Pak. Kalau di apa namanya dipukul orang, boleh nggak pukul balik? Gimana, Pak? Boleh nggak dipukul orang, pukul balik? Boleh, Pak. Boleh ya? Tapi kalau dipukul orang, balasnya nendang, boleh nggak? Boleh apa kagak? Nggak boleh, karena lebih dari yang diterima. Jadi prinsip Islam itu kalau mau balas, balaslah yang setimpal. Tapi kalau memaafkan, boleh apa lebih baik? Lebih baik. Jadi lebay ini tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, itu lebay, Pak. Enggak, itu lebay ya. Kalau prinsip Islam, kalau ditampar pipi kanan, ya balas balik. Tapi memaafkan lebih baik, gitu ya. Sama, Pak. Ketika Rasul mereka katakan abtar, Allah balas balik. Enggak, mereka yang abtar. Mereka bilang Muhammad putus keturunannya, ya udah berarti mereka putus dari rahmat Allah SWT. Ini Islam, Pak. Islam itu seimbang, ya. Maka ketika paman Rasul yang namanya Hamzah waktu itu terbunuh, meninggal, sampai begitu sedih ceritanya yang kita dengar, sampai Rasul tuh geram, dia ingin tuntut balik satu orang ini, dia pengen nuntut balik 10 orang sebagai bentuk balas dari perlakuan musuh beliau terhadap paman Rasul nama Hamzah. Lalu kemudian sikap ini Allah tegur. Karena apa? Kalau mau balas, balaslah hukuman yang setimpal. Tapi memaafkan jauh lebih baik. Gitu ya. Sehingga secara umum kira-kira Pak, isi ayat ini mengajak Rasulullah untuk senang atau ngajak Rasul melankolis? Jadi ayat ini secara umum hiburan, membesarkan hati Nabi dan membuat Rasul tetap optimisme. Terlihat kami sudah berikan kepada Muhammad nikmat yang banyak. Yang kedua, yaudah dirikan salat, lalu potonglah kurban. Mereka yang ngatainmu, ya udah, mereka juga terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nyambung loh, Pak. Tadi kita katakan ketika situasinya ketika ayat ini turun, Rasul sedang apa tadi? Dirundung duka, putra beliau meninggal. Jadi ini adalah wujud cara Allah dengan surah Al-Kautsar membesarkan, mengoptimiskan hati Nabi bahwa masih banyak alasan untuk senyum, masih banyak alasan untuk berbahagia ketimbang memperhatikan cibiran orang lain. Jadi kalau begitu ke depan jadikan surah Al-Kautsar sebagai apa? Ayat yang bisa menghibur jiwa kita, ayat yang bisa membuat kita tetap optimisme daripada sibuk memikirkan cibiran orang. Toh nikmat Allah buatku begitu banyak, aku masih bisa bahagia dengan sholat, aku masih bisa bahagia dengan berbagi. Apapun yang mereka cibirkan ke saya, jangan-jangan mereka jauh lebih buruk daripada yang mereka bicarakan terhadap saya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Oke, monggo ada yang mau nanya. Seperti biasa syaratnya jangan sulit-sulit, Pak. Silakan. Nggak tahu, kayaknya serius banget pagi ini ya. Ya, monggo silakan. Ibu-ibu, monggo ada yang mau nanya, Bu. Silakan ibu-ibu. Nggak ada? Wah, serius banget nih kalau nggak ada yang nanya ya.
Kalau nggak ada, sebagai penutup ini di luar tema, tapi ada kaitan dengan surat ini. Riwayat tentang ke Telaga Kautsar itu menarik, Pak. Ketika Rasul di telaganya surga nanti, tiba-tiba ada gerombolan sahabat Nabi ingin ikut menikmatin sejuknya air dari Telaga Kautsar. Lalu oleh Allah mereka dilarang. Ketika dilarang nggak bisa minum, Rasul kemudian teriak, "Ya Allah, haulai ashabi." Mereka sahabatku ya Allah, mereka sahabatku ya Allah. Loh kok dilarang? Lalu Allah jawab, "Kamu nggak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau mangkat." Nah, hadis riwayat ini sering menjadi senjata buat orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah Rasul wafat mereka telah murtad. Yang dipakai oleh orang-orang Syiah. Sebenarnya sahabat itu artinya apa sih, Pak? Sahabat itu artinya saya rasa nggak perlu kita definisikan, kita tahu semua. Tapi ketika sahabat Nabi itu punya makna lain. Apa itu? Orang yang bertemu, berjumpa, atau melihat, atau bersama Nabi. Karena ada juga yang bertemu tapi nggak melihat. Kan sahabat Nabi ada yang buta ya Pak ya. Orang yang bertemu, melihat, atau membersamai Nabi, walau hanya sebentar, dia beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Ini namanya sahabat Nabi. Nah, jika dia tidak beriman, maka mereka tidak bisa dikatakan sahabat Nabi. Misal contoh, Abu Lahab ketemu nggak? Melihat tidak? Interaksi? Iya, tapi tidak beriman. Jadi tidak bisa dikatakan sahabat. Jadi kata sahabat Nabi adalah bahasa untuk orang spesial yang beriman, bertemu dan berjumpa dan berinteraksi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sahabat juga punya arti orang yang ada di masa beliau. Jadi orang yang ada di masa beliau secara umum beriman maupun tidak beriman. Nah, ketika Rasulullah teriak dalam riwayat itu, "Ya Allah, itu sahabatku, sahabatku, sahabatku." Lalu Allah tentang, "Enggak, kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka lakukan setelah engkau mangkat." Nah, yang dimaksud mereka yang tercegah tidak bisa menikmati Telaga Kautsar, lalu kemudian Rasul anggap itu sahabatku, lalu Allah katakan itu bukan sahabatmu Muhammad karena kamu tidak tahu apa yang terjadi pasca engkau mangkat Muhammad. Yang dimaksud mereka terhalangi tidak bisa masuk surga tadi itu adalah mereka-mereka yang kemudian setelah Rasul wafat murtad. Dan saya rasa Bapak dengar cerita riwayat itu pada masa Abu Bakar terjadi apa? Murtad. Sampai perang itu. Ada yang nggak mau sholat, ada yang nggak mau zakat, sehingga kemudian ada perang besar pasca Rasul wafat yang dikomandoi oleh Abu Bakar, yaitu perang lawan Nabi palsu dan orang-orang murtad. Mereka ini Pak yang dimaksud oleh Nabi apa tadi? Sahabatku, sahabatku, nggak boleh minum, oleh Allah dilarang nggak minum Telaga Kautsar. Dan ternyata Allah katakan kamu tidak tahu Muhammad adalah apa yang mereka lakukan setelah engkau meninggal. Gitu ya. Jadi yang dimaksud ini adalah para mereka yang dulu beriman masa Nabi, tapi kemudian setelah Rasul wafat mereka murtad. Dan itu memang terjadi. Setelah Rasul wafat terjadi perang besar, yaitu dikomandoi oleh Abu Bakar, adalah mereka-mereka yang ikut Nabi palsu dan mereka-mereka yang enggan salat dan enggan zakat. Bukan seperti senior sahabat. Karena orang Syiah senior sahabat termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, termasuk istri Rasulullah, Aisyah dan Hafsah, oleh mereka telah kafir dan murtad. Lantas sahabat Nabi yang mana lagi kalau ini juga murtad? Habis kalau gitu. Jadi justru seandainya mereka murtad, terus apa yang mereka sebarkan? Karena setelah Rasul wafat mereka menyebarkan Islam kan? Islam sampai ke Yaman, Islam sampai ke Mesir, Islam sampai ke Timur Tengah, bahkan Islam sampai ke tanah air.
Kalau seandainya mereka murtad, apa yang mereka sebarkan? Ternyata Islam. Loh, masa orang murtad tapi menyebarkan agama Islam? Jadi yang dimaksud orang murtad di sini adalah mereka-mereka yang ikut ajaran Nabi palsu setelah Rasul wafat, dan mereka ini terhalangi untuk minum telaga Al-Kautsar. Semoga kita diberikan nikmat yang seperti ini. Minimal salah satu di antaranya, ada satu riwayat, barang siapa mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, idza qala al-muadzinu asyhadu an la ilaha illallah, ucapkan asyhadu sampai akhir azan. Lalu setelah itu kita doa, Allahumma rabbaha zihid da'watit tam wassalatil, sampai akhir doa itu halat lahu syafaati, halal orang ini dapat syafaatku, kata Rasul. Semoga dengan dapat syafaat tadi kita berhak minum telaga Al-Kautsar tadi. Di antaranya salah satunya dengerin azan lalu doa setelah azan, dan banyak sunnah-sunnah lain cara kita mendapatkan syafaat dan bisa menikmati apa yang tersedia oleh Allah berupa air dari telaga Al-Kautsar. Oke, monggo ada yang mau silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kalian udah suruk ya Pak ya? Udah ya? Mungkin habis suruk bisa ngobrol-ngobrol bareng kali ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.